Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Kita akan mulaikan ibadah ini. Kita angkat pujian Mahkota Kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tepat, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku.
dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab kau layak, kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak, haleluya, terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian,
Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, jadi atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji, layaklah Kau disembah. Haleluya. Amin, amin. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja.
kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Kami berikan hidup kami sepenuhnya hanya untuk Engkau Yesus. Sisa hidup kami mau melayani-Mu, melayani Raja Agung kami, Raja di atas segala raja. Terpuji bagi nama-Mu Yesus. Saatnya kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan. Mari memberkati firman-Mu, mengurapi kami semua, urapi kami hamba-Mu Tuhan. Ini firman-Mu, kami hanya hamba-Mu Tuhan, kami hanya alat. Berkata-katalah lewat bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Sebelumnya ampuni kami dan layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, mendengar firman-Mu. Dan kami mau bukan saja mendengar, tapi kami mau melakukan dengan taat dan setia setiap kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini Yesus. Terima kasih Bapa, berkati semua kami, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik di dalam pujian dan musik. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ampuni dan sempurnakan doa sembahyang kami ini. Kami mau terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena kasih Tuhan. Ini semua karena kebaikannya, kasih-Nya kepada saya dan saudara. Haleluya. Dia baik, teramat baik, bahkan sangat baik. Tidak dapat diukur betapa panjang, dalam, tinggi dan lebarnya kasih Yesus kepada saya dan saudara, dan kita tidak dapat menggantikan dengan apapun juga. Karena apa yang kita miliki ini semua, yang kita punya ini semua berasal dari Tuhan ya. Bahkan nafas hidup pun Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Sebab itu saudara, selama masih kita hidup seperti pujian tadi, mari tetap mengiring Tuhan, mari tetap melayani Dia dengan taat dan setia sampai nafas kita yang terakhir, sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi saya dan saudara, bagi setiap orang-orang yang setia, yang tetap menanti-nantikan Yesus. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Ini kisah yang sudah tidak asing lagi bagi saya dan saudara. Tapi kita mau belajar, ada satu hal yang harus kita lakukan ya, selama kita masih hidup di dalam dunia ini ya. Kita baca ayatnya yang ke-15. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saudara, saya mengambil kata dan yang menjadi rema bagi saya, bagi kita semua pada pagi hari ini, firman Tuhan dengan kalimat yang berkata, masing-masing menurut kesanggupannya. Saudara, Allah memberikan kehendak bebas kepada kita semua ya. Allah tidak pernah memaksa kita, Allah tidak pernah menuntut sesuatu dari kita, gak pernah. Tidak pernah. Dia memberikan talenta kepada kita masing-masing. Di sini ada yang punya 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, dan ada pula yang diberikan 1, sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Allah kita bukan Allah yang diktator. Allah kita bukan Allah yang memaksakan kehendaknya sendiri, tidak. Tetapi Dia mempercayakan kepada saya dan saudara sesuai dengan kemampuan kita, karena Dia tahu siapa kita ini.
Dia tahu kita ini hanya debu. Kita ini hanya debu. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-103. Mazmur 103 ayatnya yang ke-14. Di situ firman Tuhan katakan, sebab Dia Allah sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita ini debu, kita ini debu itu apa sih? Tidak berarti apa-apa. Debu itu tidak berarti apa-apa. Jadi Tuhan tahu kesanggupan kita masing-masing. Tetapi karena kita ini debu dan tidak berarti, di tangan Tuhan kita bisa menjadi berarti. Allah memberikan sesuai dengan kesanggupan kita. Demikian pula bukan saja Allah memberikan talenta sesuai dengan kesanggupan kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 kita tahu semua bunyinya apa. Atau kita baca saja 1 Korintus pasal yang ke-10. Satu Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan yang kita alami, firman Tuhan katakan tidak melebihi, tidak melampaui kekuatanmu. Karena Allah tahu siapa kita, Allah tahu kesanggupan kita tuh seberapa, Allah tahu kemampuan kita tuh sampai di mana. Saudara, ketika saudara hadapi penderitaan, ketika saudara hadapi persoalan, pencobaan, ujian, ingat Allah tidak mencobai melampaui kekuatan kita. Jadi jangan terlalu lebay ya, jangan terlalu lebay jadi manusia. Sayang diri, ngomong aduh terlalu berat cobaan saya ini, terlalu berat. Tidak, Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Tuhan tahu kesanggupan kita masing-masing. Tuhan tahu kita ini kelas berapa, kelas TK kah, PAUD, kelas 1 SD, kelas 2 SD, atau kita sudah kuliah. Ujiannya tentu beda-beda. Jadi Tuhan tahu kemampuan kita, jangan terlalu lebay lah. Ketika kamu dicobai, pada waktu kamu dicobai, firman Tuhan katakan Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara, penderitaankah, kesukarankah, ujiankah, peperankah yang kita hadapi, semua bisa terselesaikan karena firman Tuhan katakan Allah akan memberikan jalan keluar. Allah yang turut bekerja di dalamnya. Allah pasti menolong kita, memberikan kemenangan kepada saya dan saudara. Coba lihat di Yesaya pasal yang ke-41. Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ya saudaraku, jangan takut. Menghadapi apapun juga jangan takut. Janji Tuhan, akulah yang menolong engkau. Yesuslah yang akan menolong saya dan saudara. Itu janji Tuhan. Dia tahu kemampuan kita, sekali lagi dia tahu kemampuan kita, dia tahu kesanggupan kita. Sebab itu dia berikan nih, kamu pegang 5 talenta ya, kamu pegang 3 talenta ya, kamu pegang 1 talenta. Atau ketika kita hadapi pencobaan, ketika kita hadapi ujian nih,
Ujianmu mungkin 1 kilogram, bebanmu 1 kilogram, ujianmu 5 kilogram. Itu semua sesuai dengan kesanggupan kita. Itu semua sesuai dengan kemampuan kita. Yang mengukur, yang menilai adalah Allah. Jadi saudara, ketika saudara alami semuanya itu bersukacitalah, Yakobus katakan. Berbahagialah, bersyukurlah, bersukacitalah kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan semua itu Tuhan melatih kita. Ada firman yang katakan, bahkan diangkat jadi pujian, Dia melatih tanganku untuk berperang. Allah memberikan semuanya itu kepada saya dan saudara supaya kita ini menjadi anak-anak pemenang. Kita bukan anak-anak Tuhan yang cengeng, sedikit-dikit nangis, sedikit-dikit sayang diri. Tidak. Tuhan mau menjadikan kita kuat secara rohani, kuat di dalam iman. Dia berikan lulus ujian, naik kelas, lulus lagi, naik kelas, naik tingkat sampai Rasul Paulus katakan kedewasaan yang penuh, kedewasaan yang sempurna. Ya saudara, Allah tahu kemampuan kita. Jangan lebay, jangan gampang putus asa, jangan gampang patah semangat. Jangan kendor di dalam mengiring Tuhan. Ketika kita alami mungkin penderitaan, kesukaran, bahkan ketika kita alami berkat yang berlimpah pun, saudara jangan sombong. Semuanya itu Tuhan berikan. Tuhan berikan masing-masing kita talenta. Tuhan berikan masing-masing kita tanggung jawab. Sehingga pada waktu Dia datang kembali, kita bisa mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini loh Tuhan, ini talenta yang Tuhan sudah berikan, sudah berkembang. Nah itu yang Tuhan mau. Ya kan sudah berkembang. Saudara, sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan. Allah kita Allah yang baik. Dia tahu kemampuan kita, Dia tahu kesanggupan kita. Sebagai manusia kita jangan cari pencobaan sendiri. Kita tahu kesanggupan kita seberapa, ya seringkali ya. Ini saya tidak berbicara orang lain, anak-anak Tuhan. Kok hidupnya susah aja terus. Hari-harinya penuh dengan hutang piutang. Masalahnya cuma hutang piutang. Saya kenapa? Karena tidak ukur kemampuannya. Terus mulai salahkan yang lain. Salahkan Bapak Ibu Gembala. Jangan sampai salahkan Tuhan ya. Menyalahkan orang lain ya salah. Tidak mau koreksi diri. Tidak mengukur kemampuannya itu seberapa. Jadi melakukan kesalahan-kesalahan itu bukan salahnya Tuhan. Coba lihat di Ayub. Kita jangan seperti ini ya. Kita jangan seperti ini dalam segala hal. Tanya Tuhan dulu. Ketika kita mau ngambil keputusan, Tuhan ini sesuai enggak dengan kemampuan saya? Kalau saya ngambil pekerjaan ini sanggup tidak saya? Kalau saya ngambil pinjaman seperti ini sanggup enggak saya? Tuhan tolong enggak pembayarannya sampai tuntas? Jangan kita cari masalah sendiri ya. Ayub pasal 5 ayat yang ke-6. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Ini kalau manusia menggunakan kekuatan sendiri. Ini kalau manusia menggunakan akalnya sendiri, pikirannya sendiri. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu Tuhan memberikan semua sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi seperti saya katakan tadi, ketika kita mengalami masalah, datang kepada Tuhan.
minta kekuatan ekstra dari Tuhan. Ya kan? Tuhan tahu, mungkin di saat kita lemah, Tuhan pasti datang memberikan kekuatan. Asalkan kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia. Jadi saudara, Allah memberikan kepada kita semua sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Tidak ada yang mengurangi, tidak ada yang kurang, atau tidak ada yang lebih. Yang menilai itu Tuhan. Sekali lagi, penilaian itu ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan yang tahu seberapa kemampuan kita. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan, yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kita ada di dunia nih sekarang kan, kita masih hidup dalam dunia nih. Talenta Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Setiap pribadi berbeda. Lalu ia berangkat, raja itu pergi. Nah sekarang selama kita hidup, Tuhan mau kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Jadi saya mencatat ada 2 hal tujuan Allah memberi. Tujuan Allah memberi ini, Dia memberikan kita talenta, Dia memberikan kita kemampuan, Dia memberikan kita tanggung jawab, Dia memberikan kita berkat mungkin secara jasmani, harta. Dia memberikan kita apapun yang kita miliki, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada 2 hal maksud tujuan Tuhan berikan. Yang pertama, kita lihat di Kejadian pasal yang kedua. Ketika pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi, semua isinya, dan Dia juga memberi perintah kepada Adam dan Hawa, manusia pertama pada waktu itu. Dikatakan di Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi talenta yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara untuk diusahakan dan dipelihara. Tahu diusahakan ya? Seorang pengusaha, dia akan mengusahakan modal yang dia miliki untuk bisa berkembang. Kan gak mungkin kan modal 50.000 sampai pengusaha ini mati ya cukup 50.000 saja, gak mungkin. Pasti berkembang dari 50.000 jadi 100.000 modalnya, dari 100.000 naik lagi. Nah Tuhan mau hal itu terjadi di dalam hidup kita. Setiap talenta yang Dia berikan kepada kita itu harus berkembang dan dipelihara. Jangan sampai ini diambil sama orang. Jangan sampai kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara di dalam mengusahakan talenta yang Tuhan sudah berikan, mempertanggungjawabkan talenta kemampuan yang Tuhan sudah berikan, itu diambil sama orang. Kenapa diambil sama orang? Karena kita tidak pelihara, kita tidak jaga, kita bertindak semau kita sendiri. Ya contohnya, saya ambil contoh Esau anak sulung. Tapi itu tidak dijaga, tidak dipelihara, meremehkan hak kesulungan. Jadi diambillah oleh Yakub. Hak kesulungan diberikan kepada Yakub. Nah ini saudara, yang ini coba kita koreksi diri kita sendiri sampai saat ini. Setiap talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara, sudahkah diusahakan atau kita anggap remeh? Kita anggap orang lain juga bisa, ya kan? Orang lain bisa, nggak usah lah, saya nggak usah kerja, saya santai-santai aja. Salah saudara, hati-hati, kita tidak tahu sampai kapan batas umur kita. Jangan sampai ketika Tuhan mengambil nafas hidup kita, Tuhan tanya, mana talenta itu? Saya timbun di dalam tanah seperti orang yang punya 1 talenta.
kita tidak kerjakan, kita tidak usahakan sehingga talenta itu berkembang. Tuhan mau itu semua berkembang. Di dalam iman juga kita, di dalam iman kita Tuhan mau kita juga ada peningkatan-peningkatan. Di dalam pengiringan kita, kesetiaan kita ada peningkatan-peningkatan. Jangan di situ-situ saja, di situ-situ saja. Tidak ada perkembangan. Jadi harus berkembang. Semua yang Tuhan berikan itu harus berkembang. Jangan ditahan-tahan. Yang kedua, tujuan Allah memberi yang kedua di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang pertama tadi, mengusahakan dan memelihara talenta yang sudah Tuhan berikan, dikembangkan, diusahakan supaya berkembang. Tidak stop sampai di situ. Yang kedua, Tuhan mau itu berbuah, bisa dinikmati oleh orang lain, ya kan? Dinikmati oleh orang lain. Misalkan talenta yang Tuhan berikan, bermain musik misalkan. Awalnya cuman bisa kunci C, F, G karena ada dasar, kunci dasar. Terus cuman bisa itu aja. Terus kalau sudah 10 tahun, 2 tahun nyanyiin cuman kunci C, F, G, C, F, G doang. Ya lama-lama orang bosan. Ya kan? Gak ada peningkatan. Nada apa? Nyanyi lagu apa ini? Nada apa? C. Cuman begitu saja. Ya lama-lama orang bosan telinganya nih. Mau naikin nada gak bisa. Nanti fals. Pakai variasi pun gak bisa. Lari ke minor dia tetap aja nadanya begitu. Gak ada peningkatan. Gak bisa dinikmati oleh telinga. Gak ada buah. Jadi harus berbuah, harus bisa dinikmati. Itu contoh ya, contohnya sederhana. Dalam kehidupan kita pun seperti itu. Seseorang yang dewasa rohani, saudara, ada peningkatan di dalam iman, ada peningkatan di dalam kerohanian. Orang-orang di sekeliling tuh bisa merasakan, bisa menikmati buah yang kita hasilkan. Itu sebabnya kan di Matius katakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkan buah kebenaran. Hasilkan buah Roh Kudus. Itu yang harus kita hasilkan. Jadi Tuhan memanggil kita, Tuhan memberikan kepada kita. Bukan percuma, tetapi harus ada yang dihasilkan. Ada tujuan-tujuan yang Allah berikan kepada saya dan saudara. Allah memberikan dengan tujuan-tujuan tertentu. Sebab itu saudara, jangan suka meremehkan. Jangan suka membuang waktu percuma, buang waktu sia-sia untuk hal-hal yang tidak penting menurut saya. Hal-hal tidak penting, berulang-ulang saya sampaikan. Kalau kita sudah pegang HP, kita pegang smartphone, iseng aja. Pertama, 15 menit cukup lah. Tapi itu pasti molor, bisa sampai 1 jam, 1 jam setengah. Lah waktu terbuang sia-sia. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kita bisa bersekutu bersama Tuhan di dalam doa untuk menikmati hadirnya. Tapi semua kita lalukan dengan begitu saja.
Hati-hati ya saudara, waktu kesempatan itu juga Tuhan berikan kepada kita. Semua yang kita lakukan di dalam dunia ini, perbuatan kita, perkataan kita, apapun yang kita lakukan, semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu di Roma ada ditulis. Sebab itu saudara, selama kita masih bernafas nih, kita bersyukur kepada Tuhan. Ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita berubah. Ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengusahakan, untuk kita memelihara talenta yang Tuhan berikan. Ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berbuah. Hidup kita bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh orang lain. Kita bisa berdampak. Tentunya dampak yang positif ya, jangan dampak yang negatif. Menghasilkan buah yang manis. Nah, hal-hal inilah yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia ini. Jadi saudara, di dalam dunia ini, Yesus kan pergi itu ke sorga. Dia tidak ada di dunia. Kita sudah diberikan talenta. Sekarang dengan talenta ini, untuk menghasilkan upah, ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, saya mencatat ada 2. Yang pertama, kita harus bekerja. Mengusahakan, mengembangkan, berbuat itu harus bekerja. Supaya bisa menerima upah. Seperti kalau saudara bisa baca salah satu perikop itu, orang yang memiliki 5 talenta ataupun orang yang memiliki 2 talenta. Itu mereka bekerja. Sehingga talentanya berkembang, talentanya berbuat. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan ini katakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, ini terimalah upahmu. Ada upah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Tapi kalau mau terima upah tuh harus bekerja. Jangan jadi pemalas. Kerjanya cuma makan, tidur doang, makan, tidur santai. Ini meremehkan waktu yang Tuhan berikan. Membuang kesempatan yang Tuhan berikan. Tidak menghargai semua kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Dua Tesalonika 3 ayat 10. Ini untuk orang-orang pemalas ya. Sebab juga waktu kami berada di antara kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi pemalas itu sebenarnya tidak boleh makan. Dia sudah kenyang kok makan tidur, tidur doang, bukan makan tidur. Dia sudah kenyang kok tidur santai aja. Firman Tuhan katakan, orang tidak mau kerja, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi ada upah. Bekerja upahnya paling enggak ya makanlah, dikasih makanlah. Orang kerja sehari-hari kan untuk makan. Ya kan? Yang kedua di 1 Korintus 3 ayat yang ke-8 tentang bekerja. 1 Korintus 3 ayat yang ke-8 dikatakan, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi saudara, apapun pekerjaan yang kita lakukan, apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita bekerja, kita kembangkan itu semua seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, semua pasti mendapatkan upah. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Apa yang kita kerjakan, kita pasti terima upahnya. Seorang petani yang bekerja, dia akan menerima upah hasil panen itu. Dia akan nikmati hasil panennya. Tidak mungkin kan
seorang supir punya gaji seorang bos, seorang manajer, seorang owner, kan tidak mungkin. Pekerjaannya apa ya segitulah upahnya. Nah, selama kita di dalam dunia ini apa yang kita kerjakan? Untuk memuliakan Tuhan. Sudahkah kita melakukan kehendak Allah? Ya, saudara, pekerjaan masing-masing diberikan upah sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Kan gitu. Jadi jangan kita menuntut, loh kok dia upahnya lebih besar dari saya ya? Lah lihat dulu dong pekerjaanmu apa? Pekerjaanmu tuh apa? Jadi saudara, bekerjalah. Pasti ada upah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Selain bekerja, saudara bukan saja bekerja begitu saja, tidak. Tapi Tuhan mau kita bekerja yang kedua dengan tekun. Harus tekun, setia, tekun, gigih. Untuk bisa berkembang dibutuhkan ketekunan. Seorang pekerja yang tekun, seorang pekerja yang gigih, dia akan lebih cepat mengembangkan usahanya. Dia akan lebih cepat untuk naik jabatan. Ini seorang pekerja yang tekun. Jadi bekerjalah dengan tekun. Lakukanlah semua dengan tekun. Lakukanlah semua dengan setia. Ibrani 10. Ibrani 10. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya kan? Memperoleh apa yang dijanjikan itu setelah kita mengerjakan semua, melakukan semua kehendak Allah dengan tekun, bukan dengan santai. Jadi dalam melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan tekun. Saudara bekerjalah dengan tekun. Supaya kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya kan, seorang pemimpin, seorang bos tidak mungkin memberikan upah yang tinggi kepada seorang pemalas. Gak mungkin. Seorang pimpinan akan memberikan upah sesuai dengan ketekunan, kerajinan para pegawainya. Orang yang tekun bekerja, yang gigih, yang giat bekerja akan menerima upah yang banyak dibandingkan dengan seorang pemalas, seorang yang santai. Hidup jangan terlalu santai. Apalagi di hari-hari terakhir ini kita harus lebih gencar lagi, lebih giat lagi mencari Tuhan. Kita harus lebih giat lagi bersekutu dengan Tuhan. Kita harus lebih giat lagi melayani Tuhan. Lebih giat lagi mengembangkan semua talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan buang-buang kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan. Jangan buang-buang waktu. Selama ini terlalu banyak waktu yang sudah terbuang. Ntar saya cari ayatnya tuh. Ini 1 Petrus 4 ayat yang ketiga. Petrus 4 yang ketiga, atau kita baca mulai dari ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan
kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemampukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saudara, jangan kita buang waktu percuma. Sisa hidup kita nih loh, seberapa banyak sih orang yang ulang tahun, umurnya bertambah, tetapi kesempatan hidup di dalam dunia ini berkurang, ya kan? Umur tambah panjang umurnya, ya kan? Panjang umurnya serta mulia, tapi tidak tahu kesempatan di dunia ini sudah semakin pendek, semakin sedikit. Nah, di sisa umur hidup ini, saudara, jangan buang-buang kesempatan, jangan buang-buang waktu. Kita kan sudah mengenal Allah, ya, kita tahu firman Tuhan kan. Sudah berapa lama kita menjadi anak Tuhan? Jangan seperti bayi terus, jangan seperti anak-anak, harus dewasa dong. Orang yang dewasa dia bisa mengatur waktu nih. Harus bisa mengatur waktu, memanage waktu yang supaya tidak ada satupun yang terlewatkan dengan begitu saja. Gunakan. Ada kesempatan Tuhan berikan kepada saya dan saudara, gunakan untuk berubah. Gunakan untuk menjadi seorang yang dewasa. Gunakan kesempatan itu untuk melakukan kehendak Allah, supaya pada waktunya nanti kita menerima apa yang Tuhan janjikan. Kita memperoleh upah yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan kepada saya dan saudara. Kita tutup mata, kita ketemu dengan Tuhan di sorga. Tuhan memberikan mahkota kehidupan kepada saya dan saudara. Berikan mahkota kemenangan, nama baru Tuhan berikan kepada kita. Waktu mari saya mengajak kita semua pada pagi hari ini, bekerjalah dengan tekun. Usahakan pelihara semua talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Berbuahlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukan semua sesuai dengan firman Tuhan. Jangan untuk cari nama, untuk cari pangkat, supaya mengembangkan talenta. Saudara sikut sana sikut sini, mengembangkan talenta di dalam pelayanan. Sikut sana sikut sini untuk mendapat nama, salah. Lakukan semua, bekerjalah sesuai dengan kehendak Allah. Ya saudara, Tuhan tahu kemampuan kita. Jangan sayang diri, jangan katakan Tuhan saya tidak sanggup, Tuhan saya tidak mampu, terlalu berat ini. Tidak, Tuhan tahu kemampuan kita. Jangan minder, aduh kok saya begini, tidak. Tuhan tahu kemampuan kita. Ketika kita diberikan tugas, kerjakanlah Tuhan, saya mau mengerjakan ini. Saya cuma alat Tuhan. Saya tahu Tuhan percayakan kepada saya, Tuhan pasti kasih kemampuan. Tuhan pasti memberikan kesanggupan kepada saya, memberikan kekuatan sehingga saya dapat mengerjakan semua yang Tuhan percayakan kepada saya. Hidup ini adalah kesempatan, jangan disia-siakan. Karena pada waktunya kelak Tuhan memanggil kita, kita sudah bisa mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya, 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 haleluya. Puji kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang pagi hari ini kepada kami. Ajar kami setia Tuhan. Apapun yang Kau sudah percayakan kepada kami, Tuhan, beri kami kekuatan untuk bertanggung jawab. Beri kami kekuatan untuk setia. Beri kami Tuhan untuk sungguh-sungguh serius, tidak pernah meremehkan apa yang Kau percayakan Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajari kami bertekun. Terima kasih Bapa, supaya kami terus memuliakan Engkau, supaya kami terus menghasilkan buah yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kami, baharui kami Tuhan.
Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini termeterai di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang Kau sudah pakai menjadi saluran berkat. Tambahkan hikmat urapan-Mu. Dan kami percaya Engkau juga melawat memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akhiri ibadah kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, kami mohon ampun atas bangsa kami. Ampuni bangsa kami. Ampuni Tuhan kalau bangsa kami menyakiti hati-Mu, kalau bangsa kami mendukakan hati-Mu, kami mohon ampun. Ampuni dan selamatkan bangsa kami. Tuhan, berkati pemerintah kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat tinggi negara, Tuhan, TNI, Polri. Tuhan, berkati para gubernur, para bupati, sampai pemerintahan terendah. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati mereka, memberikan hikmat-Mu sehingga mereka boleh memimpin Tuhan bangsa ini keluar dari setiap kemelut. Kami tahu bukan kuat gagah mereka yang membuat mereka mampu untuk memimpin bangsa kami bangkit dari keterpurukan karena COVID-19 ini Tuhan. Tetapi kami percaya semua karena campur tangan-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah melalui semua yang terjadi, bangsa kami melihat Tuhan, bangsa kami mengalami Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati para medis yang berjuang. Tuhan, di garda terdepan, baik dokter, perawat, kami juga berdoa untuk para ilmuwan yang sedang Tuhan berjuang meneliti Tuhan untuk menemukan Tuhan obat yang baik untuk menolong para penderita. Tuhan, kami berdoa, mari Engkau berkati mereka, Kau tolong, Kau lindungi mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga mereka, berdoa juga untuk para pasien. Tuhan, biarlah jamahan-Mu menyembuhkan mereka, menolong mereka Tuhan, bangkit dari ranjang orang sakit. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami juga menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kau tilik umat-Mu satu persatu Tuhan, yang sudah beribadah. Tuhan, tilik. Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang susah Tuhan hiburkan. Kau berkati pribadi lepas pribadi, berkati iman percaya, berkati rumah tangga. Tuhan, berkati usaha pekerjaan. Kau cukupkan di tengah-tengah masa sukar. Biarlah senantiasa kecukupan dari Tuhan. Pintu-pintu berkat kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mampu dan semua tetap ada di dalam kendali-Mu. Kami percaya Engkau akan terus dan tetap memelihara umat-umat ketebusan-Mu Tuhan. Engkau akan menjagai, Engkau akan memberkati. Bahkan Tuhan, umat-Mu melihat pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah masa sukar. Seperti bangsa Israel menikmati mana di padang gurun Tuhan. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sulit dipikirkan, tetapi pemeliharaan-Mu terjadi Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau tidak berubah, Engkau tetap sama, Engkau tetap Allah yang mampu memberkati apa yang sedikit, apa yang sudah tidak ada harapan. Engkau berkati untuk memelihara umat-Mu Tuhan, mencukupkan semua. Bahkan Tuhan, Engkau juga memberkati sehingga ada peluang-peluang baru. Umat-Mu boleh mengalami keberkatan di tengah-tengah masa sukar Tuhan, sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan. Kami rindu bukan itu saja, hidup umat-Mu yang sehat, yang terlindungi, yang Kau berkati Tuhan, menjadi kesaksian sehingga banyak orang melihat dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati juga para donatur kami, siapapun mereka yang sudah terulur berkorban. Tuhan, Kau balas berkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, berkati semua. Berkati Tuhan juga anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Tuhan, berkati semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Dan Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.